Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan, pada tahun ini kami boleh mempersiapkan hati kami merayakan Natal. Kami bersyukur kami boleh merayakannya bersama-sama dengan saudara seiman kami di rumah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji Engkau, mengingat kasih-Mu, mengingat peristiwa Natal bersama-sama dengan saudara seiman kami. Ya Tuhan, kiranya puji-pujian kami sungguh-sungguh boleh sampai di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi bau-bauan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, nyatakanlah kiranya apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami, sehingga bukan hanya kami merayakan Natal, tapi kami juga boleh menghidupi Natal di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ya Tuhan sekali lagi, dan persiapkanlah hati setiap kami di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, bersyukur sekali pada hari Minggu ini kita boleh merayakan Advent yang kedua. Dan sungguh-sungguh bersyukur kalau tahun lalu kita tidak bisa merayakan bersama-sama. Pada kesempatan ini kita boleh merayakan bersama-sama. Ya, bersyukur juga untuk tim ibadah yang boleh mempersiapkan ibadah dengan sangat baik. Ya, tadi tim persiapan ibadah juga sudah bisa untuk kembali begitu ya. Saya percaya kita yang boleh hadir ya kita diberkati ya oleh ibadah pada hari ini. Nah, Saudara, kita akan melanjutkan tema Natal kita yang terambil dari Matius pasal yang kedua. Ya, hari ini tema kita adalah Yesus Israel yang sejati. Ya, mari bersama-sama kita melihat Matius pasal yang kedua, ya ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Ya, Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagi setiap kita, biarlah kita boleh memperhatikannya. Ya, demikianlah firman Tuhan, Matius 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, saudara, ini adalah kali kedua untuk kita menyambut Advent. Ya, saya tidak tahu seberapa jauh saudara masih mengingat firman pada minggu lalu. Tetapi kalau saudara masih mengingat, ada satu hal yang sama ya antara minggu lalu dengan minggu ini. Samanya di mana? Itu bagaimana dua ayat atau dua perikop yang dikhotbahkan itu sama-sama berkenaan dengan kegenapan. Begitu ya. Kalau saudara masih ingat pada minggu yang lalu, ya ketika Yohanes Pembaptis ya merasa, kenapa saya mesti membaptis engkau? Ya mestinya engkau yang membaptis saya. Begitu ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan, biarlah hal ini terjadi. Karena sudah seharusnya ya kita menggenapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan setelah Yesus dibaptis, ya bagaimana apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu tergenapi. Ada suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah hambaku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Begitu ya. Dan kemudian ada burung yang turun, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun dari surga hinggap di atas Tuhan Yesus. Itu menggenapi apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-42. Ya, sementara apa yang tadi kita baca itu menggenapi apa yang dikatakan di dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ya, sehingga selama 4 minggu ini termasuk juga pada waktu nanti kita Natal ya, kita akan melihat perjanjian baru dengan perjanjian lama. Begitu ya. Ya, karena satu hal yang seringkali orang Kristen lupa, bahwa segala hal yang berkenaan dengan Yesus ya itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Begitu, dan ini merupakan sesuatu hal yang penting. Ya, sehingga saudara, kenapa ya Tuhan Yesus ya sebelum dia datang itu sudah begitu banyak catatannya di dalam perjanjian lama. Untuk apa itu? Ya, kenapa harus dicatat terlebih dahulu, dicatat di sekian puluh kitab, dicatat sekian ratus tahun sebelumnya, baru kemudian Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia. Untuk apa ya? Nah, hari ini kita akan melihat untuk dua hal. Yang pertama itu adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar juru selamat yang dijanjikan.
Ya kadang-kadang kita dengan gampang mengatakan kok percaya Yesus juru selamat, ya dia mati, ya kemudian bangkit. Apakah orang yang mati dan bangkit kemudian bisa otomatis menjadi juru selamat? Tidak. Ya tapi terus kenapa kok kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Ya seringkali kita dengan gampang juga mengatakan karena Alkitab mengatakan begitu ya. Alkitab bagian mana? Ya, nah saudara, pada waktu perjanjian lama ya sudah berbicara terlebih dahulu. Mesias kalau datang itu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan hari ini kita melihat betul-betul satu-satunya orang yang bisa menggenapi semua nubuat yang usianya ratusan tahun itu hanya Yesus. Di sana kita tahu ya, iman kita itu bukan iman yang dipaksakan. Ya, kita tahu bahwa kita bukan percaya kepada mitos, kita bukan percaya kepada dongeng, kita bukan percaya kepada cerita-cerita dari zaman dahulu kala. Kita percaya kepada satu hal yang sungguh-sungguh terjadi. Ya karena tidak mungkin itu bisa bahasa Jawanya ditepak-tepakkan ya. Ya karena nubuat mengenai Mesias itu nubuat yang tidak mudah untuk digenapkan. Ya hari ini kembali kita melihat ya. Peristiwa ini menunjukkan yang saya sudah sempat singgung beberapa kali. Salah satu nubuat perjanjian lama mengenai Mesias yang paling sulit digenapkan. Dan hanya sampai hari ini Yesus yang bisa menggenapkan. Itu adalah apa? Mesias itu ketika datang. Herannya bangsanya sendiri menolak dia. Herannya lagi bangsa-bangsa lain kok mau menerima dia. Sampai sekarang itu tidak ada. Ya betul-betul tidak ada. Orang lain ya yang oleh bangsanya sendiri tidak diterima. Oleh orang bangsa lain itu kok ya mau-maunya dirayakan ulang tahunnya, pakai dipersiapkan lagi selama 1 bulan. Tidak ada loh, amin. Ya kalau ada silakan saudara beritahu saya, tidak ada loh. Dan yang menarik ya, dari sejak Yesus kecil ternyata itu sudah terjadi. Begitu ya, jadi kalau saudara memperhatikan ayat pertama yang tadi saya baca, ayat yang ke-13 itu dikatakan apa? Orang Majus dari jauh itu datang kepada Yesus. Herodes penguasa Yahudi itu ingin membunuh Tuhan Yesus. Ini menarik ini. Ya, sehingga bukan cuma sekarang kita melihat di satelit mungkin Yesus lebih dirayakan ketimbang di Yerusalem. Begitu ya, di Surabaya lebih dirayakan ketimbang di Israel. Herannya ya, mulai dari sejak kecil kok ya sama. Begitu ya, orang jauh-jauh dari Majus datang kepada Tuhan Yesus. Sementara penguasa bangsanya sendiri, imam-imam bangsanya sendiri begitu ya. Ketika ditanya oleh Herodes, betul nggak ada Mesias? Betul. Ya karena Alkitab mengatakan di Bethlehem, herannya mereka juga tidak pergi. Ya, sehingga dari sejak awal kita melihat ya, Yesus itu diterima oleh bangsa lain. Susah-susah bangsa lain mau merayakan sampai sekarang. Oleh bangsanya tidak diterima. Itu kok bisa? Nah saudara, karena perjanjian lama mengatakan, ya ngerti yo, itu namanya Mesias. Begitu ya, karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama, Mesias ketika datang akan mengalami seperti itu. Ya sehingga pada waktu Yesus sudah tercatat dalam perjanjian lama, hari ini saudara dan saya harus tahu, kita bukan percaya kepada mitos, karena tidak ada mitos itu bisa menggenapkan nubuatan. Kita bukan percaya kepada cerita dongeng, ya kita percaya kepada apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. Ya, ini yang pertama. Ya, kenapa Yesus terlebih dahulu dicatat di dalam perjanjian lama? Yang kedua, juga supaya kita bisa memahami rencana dan maksud Allah. Ya karena tanpa perjanjian lama kita juga nggak ngerti loh. Ada apa ya orang mati kemudian bangkit? Ya, itu maksudnya apa? Iseng atau bagaimana? Ya, demikian juga kenapa ya kok untuk menyelamatkan mesti pakai mati dulu. Hari ini ada orang-orang Kristen yang tidak merasa perjanjian lama terlalu penting ya. Menjawab dengan sederhana, oh itu membuktikan kasih Allah. Ya, Yesus mati di atas kayu salib membuktikan Allah mengasihi kita. Begitu ya. Ini termasuk yang tidak benar, bukannya benar-benar salah, tetapi juga bukannya benar-benar benar. Ya karena kalau hanya berhenti di sana, begitu ya. Oh, Yesus mati karena Allah mengasihi kita. Kematian Yesus itu merupakan bukti kasih Allah kepada kita. Titik. Saudara, itu bukan pembuktian kasih ya, tapi bahkan aneh. Mungkin lebih aneh daripada ketika ada orang jatuh cinta kemudian mengatakan, kalau engkau tidak percaya aku mengasihi engkau, belahlah dadaku. Hari ini mungkin sudah ada ya. Dulu sih lumayan ngetop ucapan seperti itu ya. Begitu ya, belahlah dadaku, terus dia beneran membelah dadanya, begitu ya. Saudara, amin. Ya menurut saudara dia mencintai saudara atau dia agak aneh, begitu yang mana?
Begitu ya, ada apa gitu ya? Untuk membuktikan cintanya mesti pakai membelah dada gitu ya. Ada cara yang lebih efektif. Ya, ada cara yang lebih nyata untuk membuktikan cinta daripada membelah dada, apalagi dilakukan secara harafiah. Ya, sehingga kalau hanya berhenti ya, karena Allah mengasihi kita, ya maka kemudian dia mengorbankan anaknya, itu sangat susah untuk dipahami. Ada jauh lebih banyak cara untuk membuktikan kasih Allah kepada kita ketimbang kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, ya mengorbankan anaknya di atas kayu salib. Tapi pada waktu kita melihat, oh ternyata ya Yesus ini bayang-bayangnya sudah ada di perjanjian lama. Ya hari ini kita belajar ya, selain nubuat di dalam perjanjian lama ya, selain Yesus itu dinubuatkan, ya di dalam perjanjian lama itu juga ada yang namanya tipologi. Begitu ya, jadi nggak susah ya mengingat cuma dua kok. Satu, nubuat. Ya, jadi Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Itu kenapa kita tahu benar ya ini juru selamat. Yang kedua, coba mungkin ini istilah baru tapi kalau boleh diingat. Begitu ya, selain perjanjian lama mengandung nubuat mengenai Yesus, perjanjian lama juga mengandung tipologi akan Yesus. Apa itu Pak? Tipologi. Ya sederhananya ya, saya pakai bahasa sederhana untuk menjelaskan. Tipologi itu adalah bayang-bayang. Jadi perjanjian lama itu mengandung bayang-bayang yang diwujud nyatakan. Ya kalau tadi kan perjanjian lama mengandung nubuat yang digenapkan di dalam Kristus, itu satu. Yang kedua, perjanjian lama itu mengandung bayang-bayang begitu ya, yang diwujud nyatakan. Itu di dalam perjanjian baru paling banyak itu di dalam Kristus. Ya sehingga maksudnya seperti tadi ya. Yesus, kenapa Allah itu kok menyerahkan Yesus mati di atas kayu salib? Kalau kita memisahkan dari perjanjian lama, kita bisa bingung. Ya kayak tadi ya, saya mencintai kamu, belahlah dadaku, dibelah sungguhan. Kita bukannya bersyukur, kita malah histeris. Ini apa ini? Gitu ya. Tapi perjanjian lama memberitahukan kita, ternyata ada tipologi. Kan di perjanjian lama itu ada upacara korban. Ya, bagian firman Tuhan yang kita paling nggak suka baca. Amin. Begitu ya, imamat itu penuh dengan korban bakaran lah, korban penebusan dosa, korban pengampunan salah, korban sajian, korban ucapan syukur. Ada 5 korban. Begitu di dalam perjanjian lama. Nah, setelah pada waktu kita melihat dalam perjanjian lama, di sana kita melihat, iya ya, orang Israel pada waktu mereka masuk ke dalam bait suci, itu di depan mereka bukan langsung ruang Maha Kudus, begitu ya, bahkan ruang kudus pun tidak. Di depan mereka itu adalah tempat untuk pengorbanan. Ya, pada waktu pertama kali orang Israel menjejakkan kaki di bait suci, bukan lihat wah ada salib gitu ya, wah ada layar LCD, tidak. Ya, pertama kali mereka menjejakkan kaki di bait suci, itu mereka melihat korban, mereka melihat binatang disembelih, binatang dibakar. Itu menunjukkan bahwa ya ini loh, dosa itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk kamu bisa menghampiri Tuhan, ada barrier, begitu ya, ada penghalang yang besar, itu adalah dosamu. Dan untuk dosamu bisa diampuni dan engkau bisa menghadap Allah, mesti ada yang mati menggantikan. Itu namanya korban, begitu ya, karena dosa itu harus ditebus. Nah, dari sana kita melihat, oh itu ya. Itu kenapa ya di dalam perjanjian baru Yesus harus mati. Begitu ya, karena Allah itu bukan hanya kasih, Allah itu benar adanya. Ya dosa itu membangkitkan murka Allah karena Allah itu kudus adanya. Sehingga kalau kita mau diterima mesti ada pengorbanan, darah itu yang dicurahkan. Di perjanjian lama ya binatang-binatang itu merupakan tipologi. Begitu ya, yang menunjuk kepada Kristus. Ya, jadi apa yang ditipologikan oleh binatang itu diwujud nyatakan di dalam korban Kristus. Nah itu namanya tipologi. Jelas ya. Ya sehingga dalam perjanjian lama ada nubuat yang digenapkan di dalam Kristus. Ya, perjanjian lama ada tipologi yang diwujud nyatakan di dalam Kristus. Untuk apa sih? Ya tadi saya mengatakan 2 hal. Yang pertama, ya saudara harusnya tahu, ya keyakinan kita itu berdasar bukan cerita nenek-nenek tua, tapi juga yang kedua, supaya kita ngerti. Begitu ya, supaya kita ngerti kenapa kok Yesus mesti datang.
Kenapa kok dia itu mesti mati? Dari Daud sebagai gembala, itu tipologi dari Yesus, oh gembala yang baik. Kenapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Hari ini karena kita tidak belajar perjanjian lama ya. Bayangan kita seringkali gembala itu ya kayak mama yang pok. Begitu ya. Padahal di perjanjian lama, gembala itu identik dengan siapa? Raja. Ya, kalau di perjanjian baru saudara ingat gembala, saudara ingat Tuhan Yesus. Perjanjian lama saudara ingat gembala, ingat siapa? Saul. Begitu ya, ingat siapa? Begitu ya, Yesaya, Elia, bukan. Di perjanjian lama saudara ingat gembala, saudara ingat siapa? Daud. Daud itu apa? Raja. Begitu ya, raja itu dipanggil itu apa? Memimpin. Ya, sehingga pada waktu kita mengerti perjanjian lama, oh sekarang saya tahu ya, Yesus gembala. Ternyata gambaran kita Yesus gembala kan, dia pegang anak kecil, puk gitu kan. Terus ada gembala di pinggirnya, beberapa ekor gitu ya. Sehingga bayangan kita cuma Yesus yang untuk mempuk-puk saya, mengerti saya begitu ya. Bukan Yesus yang bagaimana memimpin saya. Karena kita tidak paham tipologinya di dalam perjanjian lama. Ya, sehingga saudara, pada waktu saya merenungkan hal ini ya, saya merasa tergerak ya, melihat bagaimana Tuhan ya bersusah payah begitu ya, untuk bukan cuma membuat kita mengamini yang kamu percaya itu benar, tapi juga Tuhan mau bersusah payah menjelaskan kepada kita. Saya tidak tahu ya saudara, pada waktu melihat di dalam Alkitab ada nubuat lah, ada tipologi lah, saudara merasa cik repote gitu. Wis pokoknya kasih tahu saya aja lah, Yesus mati itu untuk apa, wis cukup gitu. Begitu ya, cek repote gitu ya, mau percaya cek repote gitu ya, mesti belajar bukan cuma PB tetapi PL, pokoknya kasih tahu saja. Apakah kita seperti itu? Ataukah kita mengingat ya, khususnya kita orang tua ya, yang tahu punya pengalaman, aduh anak ketika baru saja bisa ngomong, terus bisa melihat begitu ya, ini ditanya, itu ditanya, ini ditanya, itu ditanya, dan kita karena terbatas sekali untuk menjelaskan, kadang-kadang wis lah nggak usah nanya-nanya, ikut saja. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya, menurut saudara mana lebih susah ya? Kita ngajari anak kita atau Tuhan ngajari kita? Begitu ya, mana yang lebih susah? Ya, sehingga pada waktu kita menyadari hal ini ya, kita harusnya bersyukur ya, karena Tuhan memperlakukan kita betul-betul sebagai manusia dewasa, bukan pokoknya. Begitu ya, pokoknya kamu mesti percaya ini, pokoknya kamu mesti percaya itu. Tetapi setiap kita tanya kenapa, itu Tuhan ada penjelasan. Itu kenapa Alkitab kita lumayan tebal, meskipun sebetulnya juga tidak terlalu tebal. Ya, sehingga saudara, untuk kita bisa memahami bagian firman Tuhan hari ini, ya ayatnya sih cuma 3. Ya, sehingga jujur ya, persiapan untuk Advent cukup berat, karena sepertinya lupa ayatnya cuma 3 tadi loh. Cerita terkenal lagi. Begitu, masa Bapak belum tahu ya cerita mengenai Herodes ingin membunuh Yesus, terus malaikat menampakkan diri kepada Yesus, terus kepada Yusuf, terus Yusuf bawa Yesus pergi ke Mesir. Ya kan cuma 3-4. Begitu ya. Apanya yang susah? Ya kan dari keempat ayat tadi ada satu kalimat yang terakhir. Dari Mesir demikianlah, ya dengan demikianlah begitu ya tergenapi, dari Mesir ku panggil anakku. Begitu ya, sehingga ini cuma satu kalimat, dari Mesir ku panggil anakku. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau memahami bagian ini artinya apa sih? Begitu ya, cerita ini artinya apa? Maka tidak cukup kita hanya melihat 4 ayat. Ya, saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak tahu cerita itu kan. Ya, tetapi sebelum tadi kalau saya tanya, ya digenapinya dari Mesir ku panggil anakku, digenapi dari mana? Saya tidak tahu berapa di antara saudara yang pernah mengecek, yang pernah melihat. Ada? Sebelum tadi yang sudah tahu kalau dari Mesir ku panggil anakku, itu menggenapi Hosea pasal ke-11 ayat yang pertama, ada? Ini rendah hati atau jujur? Begitu ya, jarang. Begitu ya, sehingga saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau mengerti ini, bagian ini mau berbicara sebetulnya, Yesus merupakan Israel, itu merupakan tipologi dari Yesus. Ya, tadi kita melihat ya, korban itu tipologi dari Yesus. Daud sebagai gembala itu tipologi dari Yesus. Bagian ini sebetulnya mau mengatakan bagaimana Israel itu merupakan tipologi dari Yesus. Sehingga seperti Yesus adalah korban sejati, Yesus adalah gembala sejati. Ya, karena Daud meskipun dia gembala yang baik, ternyata sempat pagar makan tanaman ya.
Begitu ya, karena sebaik-baiknya Daud sebagai gembala, dia bukan gembala sejati. Yesus itu gembala sejati. Demikian pula bagian ini mau mengatakan Yesus itu Israel sejati, anak Allah sejati. Kamu mau tahu anak Allah itu seperti apa? Begitu ya, kamu mesti lihat Israel, kemudian kamu mesti lihat Yesus, dan kamu mesti tentukan kamu mau seperti yang mana. Begitu ya. Sehingga saudara, untuk kita mengerti hal ini, bagian ini kita perlu melihat dari Hosea pasal yang ke-11, gitu ya. Mari kita melihat bersama-sama, dikatakan apa? Hosea pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saya baca tetapi tidak secara utuh ya. Saudara bisa memperhatikan di layar. Dikatakan apa? Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, sama atau lain. Begitu ya, sama sekali. Ya, betul-betul mirip ya ketika Israel masih muda, ya seperti ketika Yesus masih baby, ya kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya, sehingga dalam hal ini Israel itu merupakan tipologi daripada Tuhan Yesus. Ya, cuman di sini kita mesti melihat kita juga sama ya, kita juga anak Allah kan. Tapi pertanyaannya, anak Allah mirip yang mana? Coba kita lihat yang Israel dulu ya. Herannya ya, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ya, mereka lebih suka memilih mempersembahkan korban kepada para Baal, membakar korban kepada patung-patung. Ya, padahal aku yang mengajar Efraim berjalan, aku yang mengangkat mereka di tanganku. Herannya mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ya, karena itu mereka harus kembali ke tanah Mesir. Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Ya, ini ayatnya. Ya, dari mana Pak Matius mengatakan dengan demikian genaplah ya ayat yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku. Sehingga saudara tadi saya sempat menyinggung ya, ini merupakan tipologi. Dari kitab Hosea, Israel disebut sebagai anak Allah dan Matius pasti tahu itu. Ya, tapi kenapa kemudian dia mengatakan itu genap di dalam Yesus? Ya, bukankah Hosea itu tidak sedang bernubuat? Hosea tadi masa bernubuat? Tidak kan? Hosea hanya mengatakan bahwa cerita masa lalu, ya Israel itu dipanggil dari Mesir. Kenapa Matius mengatakan nubuat? Karena nubuat di dalam pengertian tipologi tadi. Matius ingin menunjukkan Yesus inilah Israel yang sejati. Sehingga setiap kita yang adalah anak-anak Allah mirip Yesus. Begitu ya, jangan sampai mirip seperti Israel. Ya, yang sebetulnya juga disebut anak Allah, tetapi anak Allah yang bukan sebagaimana seharusnya. Apa yang membedakan ya antara Yesus dengan Israel dalam dua hal ini ya? Yesus paham, Yesus taat. Israel itu susah paham, itu kenapa susah taat. Ya, Israel itu bukan saja seringkali gagal paham terus begitu ya, dan tetapi juga ya nggak bisa ndak ya, gagal paham mana bisa berhasil taat. Ya, sehingga kalau gagal paham ya akibatnya gagal taat. Ya, sementara Yesus ya tadi dalam bagian ini khususnya Yusuf di minggu lalu itu Yohanes Pembaptis itu bukan hanya paham tetapi juga segera taat. Saudara tadi kalau memperhatikan saya pada waktu membaca Hosea sedikit saya baca secara kurang letterlek, saya tambah-tambahin sedikit. Bukan karena saya mau mengubah Alkitab ya, tapi itu untuk menolong kita mengerti ya. Israel ini bukan cuma gagal taat. Yang membuat tadi kita heran sama Israel begitu ya. Ini kok gak ngerti ya. Begitu ya. Semakin dipanggil, lah kok pergi. Masa gak ngerti ya, kok dipanggil itu ya datang. Begitu ya, ini bukan cuma sekedar gak taat ya, tetapi benar-benar itu mind boggling, itu membuat kita menggaruk-garuk kepala yang gak gatel. Gitu ya, semakin dipanggil, semakin pergi. Aku loh, begitu ya, aku itu yang mengajari Efraim berjalan, Tuhan mengatakan. Ya akulah yang mengajar Efraim berjalan. Terima kasihnya, ikutnya, menyembahnya begitu ya, itu kepada dewa yang lain. Luar biasa enggak? Ya, sehingga kalau bahasa Tionghoanya apa ya, mungkin bowat ya, karena orang seperti ini susah ya. Ya karena bukan cuma sekedar dia susah taat, entah kenapa somehow begitu ya, gitu aja ya, kok tidak bisa paham.
Dan di sepanjang waktu saudara memperhatikan ya cerita Israel di Perjanjian Lama, ya saudara yang sudah ikut bakwan begitu ya, bakso dan seterusnya, saudara mendapatkan kesan apa ya pada waktu saudara membaca mengenai Israel di dalam Perjanjian Lama? Ada yang merasa kok bisa ya, begitu ya, kekurangan makan, kekurangan minum, ya kemudian bersungut-sungut melihat Tuhan itu menyediakan. Kekurangan makan, kok ya bersungut-sungut lagi ya? Kok enggak ingat kalau Tuhan dulu bisa mengeluarkan air dari batu, apa susahnya memberikan makan? Masa itu pemikiran yang susah sih? Ya, gitu. Masa itu pemikiran yang susah ya? Dulu gak ada minum, kita bersungut-sungut. Ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya dari batu, begitu ya, bisa keluar air. Ya mestinya ya tanpa IQ yang terlalu tinggi bagaimana ya pada waktu mereka mengalami peristiwa yang kedua, ini tidak ada makan. Mestinya bagaimana? Mestinya kan dulu juga tidak ada minum loh. Makan sama minum itu kan saudara sepupu ya. Sehingga kalau Tuhan dulu kita tidak ada minum, bisa mengeluarkan dari batu, sekarang kita tidak ada makan, coba minta lagi yuk. Ya mestinya Tuhan yang bisa mengeluarkan air dari batu, ya mestinya bisa kasih kita makan sih. Meskipun kita juga tidak tahu bagaimana cara kasih makannya kan. Masa perlu IQ yang terlalu tinggi ya untuk memikirkan seperti itu, betul ya? Enggak kan? Ya, tapi Israel bagaimana? Sama loh. Tuhan kok sedikit-sedikit begitu ya, enak kami kembali ke Mesir. Ya, kemudian sedikit-sedikit lagi, enak kami kembali ke Mesir. Terus nanti mengalami hal yang ketiga lagi, enak kami kembali ke Mesir. Luar biasa ya. Di dalam pengertian bukan cuman sulit taat, tapi somehow entah kenapa begitu ya. Hal yang sedemikian sederhana sebetulnya mereka tidak bisa mengerti. Ya, sehingga sebaliknya pada waktu kita melihat cerita di dalam Matius, ya, baik cerita minggu ini maupun cerita minggu lalu, mungkin ada satu bagian. Tadi saya mengatakan apa persamaan minggu ini minggu lalu, begitu ya. Persamaannya adalah dua-duanya berkenaan dengan nubuat. Tapi juga kalau saudara memperhatikan ya, persamaan kedua ya, antara minggu ini dengan minggu yang lalu, yaitu bagaimana di dalam kedua-duanya itu ada penjelasan. Begitu ya. Dan persamaan ketiga, Yohanes Pembaptis dan Yusuf itu taat setelah mereka paham. Ya, karena Yohanes Pembaptis itu awalnya juga bingung. Kok bisa Tuhan Yesus yang minta saya dibaptis ya? Tuhan Yesus tidak mengatakan pokoknya saya minta kamu baptisan aja lah. Kamu tahu saya siapa kan? Ya kan? Yohanes mengatakan, loh mestinya aku kan dibaptis oleh engkau. Berarti kan Yohanes tahu Yesus itu di atasnya dia. Yesus sudah minta gitu, ya sudah baptisan lah. Begitu ya? Enggak ya. Yohanes nanya dan Yesus mengatakan, ini harus dilakukan. Ya karena kehendak Bapa itu harus digenapkan. Ya, ini juga menunjukkan ya, Yesus ketika taat ini menarik. Yesus tidak mengatakan demikianlah kita harus menaati semua kehendak Bapa. Yesus mengatakan apa? Demikianlah kita harus menggenapkan semua kehendak Bapa. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau menaati itu bisa pokoknya taat, tidak usah tanya. Tapi ketika Yesus mengatakan kita harus menggenapkan, berarti Yesus mengerti. Di Perjanjian Lama memang Mesias dikatakan begini. Itu kenapa saya datang kepada kamu untuk dibaptis. Itu ada pemahamannya. Dan Alkitab mengatakan Yohanes pun menurutinya. Begitu ya, ada pemahaman, ada ketaatan. Demikian juga di bagian ini itu sama ya. Malaikat, mari kembali kita membaca bagian yang saya percaya kita sudah tahu tapi seringkali kurang kita perhatikan. Begitu ya, Matius pasal kedua tadi, perhatikan satu keterangan yang sepertinya sangat simpel. Ayat yang ke-13, ya, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Satu kata penting di dalam iman Kristen yang seringkali orang tidak perhatikan, itu karena. Begitu ya, karena. Kenapa kata ini penting? Ya karena itu menunjukkan ada penjelasannya. Kenapa kamu mesti pergi ke Mesir? Ada penjelasannya. Karena Herodes itu akan membunuh anak ini.
Demikian pula sama kalau saudara membaca cerita sebelumnya. Yusuf sudah akan menceraikan Maria. Itu sama-sama semuanya di Matius ya. Tapi malaikat datang kepada dia. Janganlah kamu menceraikan Maria karena anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Ya, sehingga sekali lagi kita menemukan kata karena. Yang berarti sekali lagi ada penjelasannya. Dan yang sangat luar biasa adalah bagaimana Yusuf dia kemudian taat. Ya, dia paham, dia taat. Dan kalau mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, aduh Pak itu kan keterangan simpel, jangan-jangan Bapak itu melebih-lebihkan apa yang Matius tidak maksudkan. Begitu ya, tidak apa-apa loh saudara kalau mau mempertanyakan seperti ini juga tidak apa-apa begitu ya. Tapi saya juga akan menjelaskan, ya saya percaya bahwa apa yang tadi saya jelaskan, meskipun sepertinya simpel kan, cuma dari malaikat ngomong sama Yusuf karena Herodes mau membunuh. Demikian juga cuma dari malaikat ngomong sama Yusuf juga karena anak itu dari Roh Kudus. Yusuf langsung taat. Jangan-jangan Bapak melebih-lebihkan dari sana mesti paham dan taat. Enggak sih. Kenapa kok saya yakin enggak? Karena gitu ya, sedikit mempraktekkan dia. Karena di dalam Matius itu betul. Ya, yang namanya pemahaman dengan ketaatan itu berjalan bersama. Loh Bapak kok bisa mengatakan itu? Karena ayat di dalam Matius yang paling terkenal mengatakan hal itu. Ayat apa di dalam Matius yang paling terkenal? Kalau di dalam Yohanes apa yang paling terkenal? Karena begitu besarlah kasih Allah. Ini juga karena lagi loh ya. Karena begitu besarnya kasih Allah gitu ya. Maka dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu kan Yohanes kan. Matius ayat paling terkenalnya apa? Saudara ingat Matius, ingat apa? Ingat Yohanes, ingat Yohanes 3. Ingat Matius, ingat Natal. Ingat apa? Ingat Matius, ingat gak ingat apa ya? Nah, ingat Yohanes 3:16. Ingat Matius, ingat apa? Karena itu ya toh, itu Matius. Kalau Markus yang paling terkenal, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Itu Markus pasal ke-10. Ya, kalau Yohanes yang paling terkenal itu 3:16. Kalau Matius yang paling sering dikutip, biasanya dua sih. Satu yang berikan pipi kanan, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya, tapi kalau saya perhatikan sih itu masih lebih jarang dikutip daripada yang mandat agung kan. Karena itu pergilah. Jadikanlah segala bangsa itu muridku. Itu cuma tercatat di Matius. Saudara cari di Lukas, Markus, Yohanes juga gak ada itu. Ya pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan apa? Perhatikan di layar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, perhatikan yang saya highlight di sini apa? Ajarlah mereka melakukan. Ini apa dan apa? Begitu ya, ajarlah mereka melakukan. Ini apa dan apa? Ini pemahaman, ini ketaatan. Sehingga Matius tidak mengatakan cuma ajarlah mereka memahami, berarti pemahaman dan pemahaman. Ya, atau ajarlah mereka mengerti, gitu. Atau ajarlah mereka menghafal. Tidak, ajarlah mereka melakukan. Tapi yang menarik, Matius juga tidak mengatakan doronglah mereka melakukan. Motivasilah mereka melakukan, begitu ya. Haruskanlah mereka melakukan, yang berarti perbuatan dan perbuatan. Enggak. Ya, Matius mengatakan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kenapa? Ya karena anak Allah yang sejati itu ya seperti itu. Begitu ya, tidak bisa cuma taat tapi tidak perlu paham-pahaman. Tapi kasih tahu saya saja lah, apa yang saya mesti taati. Juga tidak bisa, wah saya pokoknya kan sudah ke gereja, sudah ikut IBS, sudah ikut semuanya, sudah cukup. Ya tidak bisa. Ya karena itu menunjukkan kita lebih mirip Israel perjanjian lama, bukan mirip Israel sejati yang kita temukan di dalam diri Kristus. Ya sehingga pemahaman dan ketaatan ini harus berjalan bersama-sama. Dan sekali lagi ya, sejauh mana kita mensyukuri ya, ini Allah memperlakukan kita sebagai orang yang dewasa. Karena jikalau kita tidak paham ya, betulkah kita bisa taat atau cuma terpaksa taat? Ya, anak kita kasih tahu tidak boleh makan permen, begitu ya. Terus permennya kita taruh di tempat yang dia tidak bisa ambil,
Ketika dia tidak makan permen, betul dia taat, atau ya sekedar karena dia tidak bisa ngambil permen, begitu ya? Yang mana? Ya ketika taat tanpa pemahaman, betulkah itu merupakan suatu ketaatan? Atau bahkan ya, ketika sisi yang lainnya ya, saya benar-benar mau taat, wes tidak perlu pemahaman, kasih tahu saya saja apa yang saya mesti taati. Izinkan saya mengatakan, saya mengapresiasi maksud baik saudara, tapi izinkan saya berani memberikan diri menubuatkan, tidak akan bisa taat kok, meskipun mau taat. Amin. Pokoknya kasih tahu saya saja lah. Ya, mesti bagaimana itu saya melakukan? Ya udah gampang kan, hormatilah hari Sabat. Titik. Bisa taat? Atau mesti tanya lagi? Hormatilah hari Sabat itu mestinya kayak apa ya Pak? Loh, nanya kan? Ya, jangan membunuh. Begitu ya. Oke, taat. Kalau ada pencuri, ya kalau waktu perang, terus bagaimana? Ya, kasihlah musuhmu. Begitu ya. Amin. Yang amin itu mungkin menunjukkan tidak punya musuh itu. Ya, kalau kita sudah terlanjur ada kepahitan dengan papa, dengan mama, begitu ya, dengan istri, dengan suami, gitu ya. Kasih tahu saya saja apa yang saya mesti lakukan. Kasihlah musuhmu. Nah lu, ya, terus bagaimana? Kita perlu pemahaman. Apa Tuhan tidak adil ya? Betulan dia salah. Kenapa saya kok mesti mengasihi musuh saya, begitu ya? Alkitab menjelaskan, karena penghakiman itu Allah yang akan melakukan. Begitu ya, karena penghakiman itu Allah akan melakukan. Jangan takut, Tuhan itu tahu keadilan itu apa. Ya, Tuhan melarang kita main hakim sendiri karena dia akan menghakimi. Nah saudara, sebelum orang mengamini, memahami penjelasannya, begitu ya, meskipun dia maupun mengampuni papanya atau mamanya, suaminya, istrinya atau bosnya atau siapanya, begitu ya, orang yang menipu dia mengambil uangnya, begitu ya, susah. Ya karena manusia itu ada rasa keadilan di dalam diri. Ya sehingga perlu dia tahu alasannya baru, oh ternyata bukannya Tuhan itu kasih saya rasa keadilan terus wis pokoknya kamu ndak usah adil-adilan, pokoknya kasih. Enggak. Ternyata Tuhan itu yang akan memberikan keadilan. Sehingga setelah kita paham itu, kita oke, ya saya mempercayakan penghakiman di dalam tangan Tuhan. Meskipun yang ngemplang uang saya sekarang sepertinya happy, begitu ya. Saya percaya Tuhan yang akan menyatakan keadilan kepada dia. Saya tidak mau main hakim sendiri. Saudara dimampukan untuk taat karena saudara itu paham. Ya, sehingga saudara pada hari ini ya kita ditanya, ya, pada waktu kita mau merayakan Natal, sejauh mana kita merayakan Natal karena kita taat. Ya, sejauh mana kita merayakan Natal karena kita taat dan paham. Ya, kenapa Natal mesti dirayakan? Orang Israel aja di Yerusalem gak kayak di Elion. Ya, ngapain kita orang Tionghoa, orang Indonesia gitu ya, mesti merayakan Natal, mesti mempersiapkan Advent begitu ya, dengan sedemikian rupa. Ya, biarlah kita bukan hanya taat, tetapi kita boleh belajar untuk paham. Ya, karena tipologi yang kedua. Ketika Israel, dia tidak mau belajar paham. Dia tidak mau belajar taat. Tadi saudara mengatakan apa? Ya sudahlah, Israel harus kembali ke pembuangan. Begitu ya, Asyur akan menjadi rajanya. Ya, sehingga pada waktu Israel menolak paham, dia menolak taat, itu ada pembuangannya. Tetapi ketika Yesus paham dan taat, Yusuf paham dan taat, Yohanes Pembaptis paham dan taat, di sana betul-betul membuahkan keselamatan. Alkitab mengatakan Yusuf ini teladan ketaatan yang baik ya. Malaikat ngomong jangan ceraikan istrimu karena anak dari Tuhan. Langsung dia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian juga kamu pergi karena Herodes akan membunuh anak itu. Langsung tadi saudara memperhatikan apa? Malam itu juga ya, dia membawa Maria dan Yesus itu ke Mesir. Ya, ketaatan. Tapi ketaatan ini betul-betul membuahkan keselamatan. Dan karena Yesus taat, itu kenapa membuahkan keselamatan termasuk bagi Israel, termasuk bagi setiap kita di tempat ini. Sehingga saudara bukan pertanyaan sih, apakah kita anak Allah? Kalau saudara percaya, ya saudara berarti adalah anak-anak Allah. Itu saya tidak mau pertanyakan pada hari ini. Izinkan saya mengamini. Ya, setiap saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh anak Allah. Sehingga apakah kita anak Allah itu bukan pertanyaan. Pertanyaannya gampang ditebak ya, mirip siapa?
Ya, kita anak Allah yang mirip siapa? Yang markir, males mikir, gitu ya, yang gagal paham terus dan akhirnya sulit taat, begitu ya. Mirip siapa? Kita mirip Israel ataukah kita mirip seperti Kristus? Israel yang sejati, anak Allah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Ya Tuhan, sesungguhnya kami yang percaya kepada Engkau, kami adalah anak-anak Allah. Kami sesungguhnya sudah boleh diampuni oleh kuasa darah Kristus segala dosa-dosa kami. Kami yang jauh boleh menjadi dekat. Tapi ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami yang sudah anak-anak Allah ini sebenarnya. Kami mungkin lebih suka untuk menjadi serupa dengan anak-anak Allah di perjanjian lama, ketimbang kami menjadi serupa dengan Engkau, Israel yang sejati. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau Engkau sudah bersusah payah menjelaskan kepada kami, tapi kami seringkali terlalu malas untuk mendengarkan, dan kami merasa tidak perlu mendengarkan, tinggal beritahu kami apa yang kami harus lakukan, padahal kami juga tidak bisa melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rendah hati, seperti Yusuf, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Engkau sendiri ya Tuhan. Ajar kami menjadi Israel yang sejati, yang mau belajar fokus, mau belajar mendengar ya Tuhan, mau belajar sungguh-sungguh memahami firman-Mu, bukan karena kami mau mempertanyakan atau karena kami mau melawan, tapi kami mau mempelajari firman-Mu karena kami mau taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu. Biarlah Roh Kudus yang boleh terus berbicara kepada kami, melembutkan hati kami, mengajar kami menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Israel yang sejati, anak-anak Allah yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.